Setelah Kinan dan Vano masuk ke dalam rumah, mereka mulai mengejar. Secara naluri, Penatua Dharmawangsa mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Kinan menjawab semuanya dengan jujur. Emosi kedua tetua itu kuat dan kacau mendengar ceritanya. Penatua Dharmawangsa menambahkan dengan penuh semangat, "Bagus sekali, sesuai dengan nama Dharmawangsa. Memang, wanita tidak kalah dengan pria. Kinan, kamu telah membuat kita bangga." Nyonya Tua Dharmawangsa menambahkan dengan bangga, "Itu benar, Kinan kita adalah yang terbaik. Bahkan krisis besar seperti itu bukanlah tandinganmu, tidak ada yang lebih baik darimu di dunia ini." Kinan menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, bukan aku yang menyelesaikan krisis ini. Itu bukan kamu." Penatua Dharmawangsa bingung. "Bagaimana mungkin bukan kamu? Seluruh dunia melihatmu melakukannya. Aku hanya mengikuti instruksi yang ditinggalkan oleh ibuku." Penatua Dharmawangsa dan Nyonya Tua Dharmawangsa tercengang. Ibunya adalah putri mereka. "Ibumu? Apakah kamu sudah menemukannya?" Itu adalah reaksi pertama Penatua Dharmawangsa. Dia hampir melontarkan pertanyaan itu. "Tidak, dia meninggalkanku dengan cara itu sejak lama. Itu sebabnya aku bisa menggagalkan rencana jahat Boy William dengan sangat sukses." Penatua Dharmawangsa terkejut sekali lagi. Dia tidak memahaminya. "Dia meninggalkannya bersamamu, apa maksudmu dengan itu?" Kinan tidak menyembunyikan kebenaran dari mereka dan memberitahu mereka segalanya tentang ibunya, termasuk fakta bahwa dia adalah dalang di balik proyek Galaksi. Kedua tetua itu tertegun tak bisa berkata-kata untuk waktu yang cukup lama. Mereka tahu Ibu Kinan adalah wanita yang sangat cakap, tetapi meskipun demikian, mereka tidak berharap dia bertanggung jawab atas krisis yang hampir menghancurkan dunia. "Pasti ada semacam rahasia yang tidak kita ketahui. Aku tidak percaya putriku akan melakukan hal seperti ini, atau dia tidak akan mengalami kesulitan meninggalkan cara untuk meretas sistem denganmu," kata Penatua Dharmawangsa dengan tegas. Nyonya Tua Dharmawangsa juga menambahkan, "Bahkan jika dia melakukannya, dia masih putriku, tentu saja, aku yakin dia tidak akan melakukannya." Begitulah mereka, selalu siap untuk melindungi salah satu dari mereka sendiri. Kinan menghargai perhatian mereka, tetapi dia bukanlah seseorang yang dibutakan oleh emosi. "Sebenarnya, aku juga percaya dia punya alasan untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu, aku ingin menemukannya dan membantu para korban yang terlibat dalam tragedi ini." "Korban?" Penatua Dharmawangsa bertanya. "Betul sekali," Kinan mengangguk. "Aku mengacu pada orang-orang yang mengikutiku kembali dari bulan. Mereka adalah korban yang tidak bersalah dari konspirasi ini. Mereka sekarang telah dikarantina oleh PBB dan mungkin tidak akan melihat kebebasan lagi dalam hidup ini. Oleh karena itu, aku ingin membantu mereka, untuk membantu mereka mendapatkan kebebasan yang layak mereka dapatkan." "Tetapi mengapa PBB mengkarantina mereka di luar keinginan mereka? Ini melibatkan banyak topik sensitif." Vano menjelaskan dengan sapuan lebar, tetapi Penatua Dharmawangsa langsung mengerti. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di sekitar pusat kekuasaan, dia bisa langsung melihat apa yang sedang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin karantina adalah untuk menyeimbangkan struktur kekuasaan antar negara, atau mungkin mereka ingin mengambil keuntungan dari orang-orang ini untuk skema tersembunyi mereka. Bagaimanapun juga, dari perspektif tertentu, mereka tidak salah dalam tindakan mereka. Namun, karena Kinan ingin menyelamatkan orang-orang itu, mereka juga tidak bisa duduk diam. Penatua Dharmawangsa merenung sejenak sebelum bertanya padanya, "Lalu apa rencanamu?" Kinan menjawab, "Aku berencana untuk membuka akademi di sini, aku ingin mendapatkan dukungan kalian." "Membuka akademi?" Penatua Dharmawangsa tidak memveto sarannya, tetapi dia bertanya,
tidak masalah jika kamu ingin membuka akademi pendidikan, tetapi seberapa besar itu? Ukurannya tidak masalah, tetapi akademi ini pasti yang terbaik, kata Kinan dengan tegas. Penatua Dharmawangsa terkejut. Tapi kenapa harus akademi? Untuk membantu orang-orang itu, aku masih tidak dapat mengungkapkan detailnya untuk saat ini, dan aku ingin memulai ini sesegera mungkin. Aku memiliki aset moneter yang cukup. Aku hanya berharap dukungan kalian. Dengan restu dan dukungannya, pembentukan akademinya akan lebih lancar dan lebih cepat. Lebih jauh lagi, dengan restu Penatua Dharmawangsa, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan dukungan presiden. Secara alami, Penatua Dharmawangsa mengerti apa yang dia tuju. Dia menamparkan bagian atas meja dan berjanji, "Jangan khawatir, serahkan ini pada kakek. Aku akan memastikan pembukaan akademimu sukses." Kinan melebarkan senyumnya dan berkata, "Terima kasih, kakek." Penatua Dharmawangsa memalsukan cemberut. "Tidak perlu berterima kasih, kami adalah keluarga. Ditambah lagi, kami harus mendukungmu, karena kamu hanya mencari kepentingan publik." Sebenarnya, mereka tidak tahu persis apa yang dia rencanakan, tetapi mereka mempercayainya secara implisit. Kinan menghargai kepercayaan yang mereka miliki padanya. Pembukaan akademi dengan demikian diselesaikan. Setelah itu, mereka terus merencanakan dengan lebih detail. Kemudian Penatua Dharmawangsa menyarankan untuk membawa mereka pergi menemui presiden di rumah presiden. Juga pantas bagi Kinan dan Vano untuk mengunjungi pasangan pertama di kota. Mereka pasti punya banyak pertanyaan untuk satu sama lain. Mereka segera berangkat ke rumah presiden. Presiden sengaja mengosongkan jadwalnya untuk bertemu dengan mereka. Tentu saja, beberapa menit pertama pertemuan itu dihabiskan dengan melakukan salam ala kadarnya. Presiden tidak mempertahankan kepura-puraan di sekitar mereka. Dia memperlakukan Kinan dan Vano seperti tetua yang baik hati. Setelah itu, Presiden langsung melakukan pengejaran dan menanyakan kepada mereka tentang proyek galaksi. Kinan menjawab semuanya dengan jujur, hanya menyisakan detail tentang ibunya. Ini adalah permintaan Penatua Dharmawangsa. Dia memohon padanya dalam perjalanan mereka ke sana untuk tidak mengungkapkan kepada siapapun hubungan proyek dengan ibunya. Dia tidak takut itu akan melibatkan keluarga Dharmawangsa, tetapi karena masih ada terlalu banyak misteri di sekitarnya, dia tidak ingin membuat gangguan atau rumor. Lebih jauh lagi, rilis berita yang belum dikonfirmasi ini hanya akan menambah kesulitan pada rencana Kinan untuk membuka akademi. Oleh karena itu, Penatua Dharmawangsa memutuskan tidak ada alasan bagi mereka untuk mengungkapkan informasi tentang ibunya. Mereka bahkan tidak memberitahu Nyonya Presiden, yang sedih karena tidak ada informasi tentang saudara perempuannya yang telah lama hilang. Ketika topik konservasi beralih ke orang-orang dari bulan, Kinan bertanya kepada Presiden dengan hati-hati, "Apakah Anda tahu apa tujuan mereka dibawa pergi?" "Saya punya firasat alasan sebenarnya bukan yang diberikan PBB. Keputusan itu disahkan oleh PBB, jadi negara ini harus terlibat. Sebagai Presiden, dia harus memiliki beberapa informasi orang dalam." Presiden terbatuk dan berkata dengan serius, "Membawa mereka pergi benar-benar untuk memisahkan mereka dari masyarakat umum. Banyak negara menganggap mereka sebagai teroris, dan dengan demikian menolak mereka hidup berdampingan dengan warga sipil biasa. Tentu saja, ada juga masalah politik. Ini semua adalah bakat luar biasa, dan bakat mereka sudah jauh lebih baik daripada semua ilmuwan kita saat ini. Selain itu, hanya ada segelintir dari mereka. Jika satu negara menjadi tuan rumah bagi semua di antaranya, dapatkah kamu bayangkan kemajuan teknologi yang bisa dinikmati negara itu? Kamu mengerti, dunia ini hanya damai di permukaan, dan perdamaian hanya dipertahankan dengan negara-negara kuat yang sama yang membatasi satu sama lain. Jika hegemoni kekuatan ini hancur,
maka perdamaian kita yang rapuh juga akan hancur. Oleh karena itu, kelompok orang ini tidak diperbolehkan berasimilasi ke publik. Satu-satunya solusi adalah memisahkan mereka untuk sementara agar mereka tidak berada di tangan semua orang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.